Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya waktu di perjalanan ya, lihat sebuah TikTok ya. Ya, ini mereka yang nggak tahu firman. Ini orang yang nggak tahu firman, tapi sok tahu gitu ya. Ya, bahkan udah disebut-sebut orang ustadz ya. Nah, musuh bagimu, perlakukan Jotun itu sebagai musuh. Jangan kau biarkan dia menyesatkan manusia dengan mengatakan Yesus bernama Immanuel, karena itu adalah bohong. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini kalau ada orang yang percaya bahwa Yesus pernah dipanggil dengan sebutan Immanuel, berarti dia adalah segolongan dengan setan. Orang waras mana yang mau percaya? Hah? Orang sehat mana yang mau percaya? Coba, orang yang tidak gila mana yang mau percaya bahwa Yesus pernah dipanggil Immanuel? Hanya orang sinting yang otaknya cuma cuil yang mau percaya itu. Baiklah sahabat beriman, kali ini kita akan mendengar apa reaksi Pendeta Risuli Lubis terhadap video Bang Zuma. Kira-kira apa maksud dan tujuan Pendeta Risuli Lubis mereaksi video Bang Zuma di depan para pasukan nasi bungkusnya? Oke lah, kita dengar saja ya. Kira-kira bakal dikasih bumbu-bumbu omongan apa saja. nah, dia katakan saudara, yang memanggil Yesus itu Immanuel itu setan katanya. Dari setan katanya. Haleluya. Iya, itulah ya kan, namanya penghujat ya, seperti itu ya. Penghujat. Kita tidak diperintahkan Yesus menghujat. Haleluya. Kita diperintahkan Yesus mengasihi. Amin. Ya, bukan menghujat ya, tapi mengasihi. Itulah perintah Yesus ya. Kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Ini jujur ya, fakta loh ya. Bahwa orang Islam itu sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sangat tunduk, sangat hormat. Apakah ustadz, apakah kiai, apa guru ngaji, itu sangat dihormati. Apa yang diajarkan mereka patuh. Gak seperti orang Kristen dihotbahin, gerenengi. Pendetanya dirasani, pendetanya digibahi. Nah, harusnya Pendeta Risuli Lubis wajib nonton video Pendeta Sarah ini ya. Jadi, saran saya, Pendeta Risuli Lubis perlu tahu, supaya bisa menyelesaikan masalah intern dengan sesamanya, supaya tahu, sebenarnya yang saling hujat menghujat itu siapa. Jadi, sebelum mereaksi ucapan Bang Zuma, alangkah baiknya Pendeta Risuli Lubis belajar dulu ke Pendeta Sarah, yang mungkin lebih masuk akal pengajarannya. Jadi Alkitab kita itu paling sempurna atau sempurna? Sempurna. Bukan paling sempurna. Kalau paling sempurna berarti yang lain ada sempurna. Kita yang paling. Ini paling cantik. Berarti ini ada yang cantik. Cantik. Ini paling cantik. Alkitab kita sempurna. Tidak ada yang sempurna selain Alkitab. Haleluya. Ketawa Alex. Dapat ilmu dia. Iya bener. Iya, kalau kata paling berarti ada yang lain. Betul nggak bro? Nah, itu bekas pejuang waktu zaman Jepang. Iya kan? Setia dia. Setia terus. Walaupun di mana-mana ada acara katanya, saya tetap mendahulukan ibadah bersama Pak Lubis. Kata, berikan sorak-sorai buat Yesus. Nah, siapakah Alex yang dimaksud oleh Pendeta Risuli Lubis ini? Yuk mari kita jelajahi. Bagaimana kemampuan Alex selama menjadi murid Pendeta Risuli Lubis? Oh ya, video ini saya dapatkan dari Jadid Channel. Yuk semua jangan lupa subscribe, like dan share video dari Jadid Channel milik Bang Julius. Yang dulunya HMC sekarang menjadi Jadid Channel. Serbu ya, yuk mari kita simak kemampuan Alex si anak buah Lubas yang paling setia. Jadi sebutan Tuhan itu tiada lawan, tiada teman. Jadi gini bang, ini sebenarnya nggak perlu dibilang ya. Kenapa Yesus harus hadir? Menurut teman-teman Kristen, ini menurut teman-teman Kristen, untuk menebus dosa manusia, karena upah dosa adalah maut. Ya. Supaya manusia bisa kembali, ya, bisa kembali seperti zaman Adam dulu, sebelum jatuh dalam dosa. Betul nggak? Ya. Oke. Jadi tidak ada manusia yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus. Betul nggak? Ya. Itu iman orang Kristen. Ya.
Ada nggak manusia yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus? Jadi Nggak, menurut abang? nggak ada. Nggak ada. Harus percaya Yesus. Harus percaya Yesus, baru bisa masuk. Nggak ada satupun. Yakin? Yakin? Hah? Yakin? Kalau begitu bagaimana Henok Elia? Henok Elia. Pertanyaan kalian bagus. Bagus. Allah itulah Yesus, Yesus itulah Allah. Enggak, Henok. Henok sama Elia masuk surga Nah, tanpa percaya sama Yesus. Dia tanpa percaya Yesus, tanpa mengalami kematian. Di Alkitab. pertanyaan itu masih gampang saya jawab. Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Udah selesai. Nggak nyambung, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi kalau Gak apa-apa lah. zaman Allah itu zaman nabi-nabi. Itu pendapat Anda, itu iman Anda. Ya kan? Tapi kita ngomong Iya, kita- sesuai dengan yang tertulis Ah. di Begitu membagongkan konslet otaknya, bautnya satu hilang, kena lockdown. Ternyata, si Alex anak buah Lubis yang paling setia ini, kemampuannya mirip banget dengan Risuli Lubis. Padahal, pertanyaannya, mengapa Henok dan Elia bisa ke surga, tanpa mengalami kematian dan tanpa mengenal Yesus? Jawaban yang diandalkannya adalah doktrin kuat, dan jawabannya nggak nyambung. Yang ditanya mengapa, kok jawabannya Yesus itu Allah, dan Allah itu Yesus? Selesai katanya, ya perlu kita iyakan saja. Karena itu memang iman yang diyakininya. Alkitab mencatat, ada dua orang yang naik ke surga hidup-hidup, tanpa mengalami kematian. Yang pertama, Kitab 2 Raja-Raja 2:2-11, yang berbunyi, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba, datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian yang kedua, Kitab Ibrani 11:1-1-5, yang berbunyi, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, jadi yang tertulis tersebut, Elia bisa ke surga tanpa mengalami kematian, dan tanpa percaya kepada Yesus. Dan Henok pun demikian, dalam keadaan hidup terangkat, tanpa mengalami kematian, dan tanpa harus mempercayai Yesus sebagaimana si Alex yang mempercayai serta menganggap Yesus itu adalah Allah. Allah itulah Yesus, Yesus itulah Allah. Enggak, Henok. Henok sama Elia masuk surga Nah, tanpa percaya sama Yesus. Dia tanpa percaya Yesus, tanpa mengalami kematian. Di Alkitab. pertanyaan itu masih gampang saya jawab. Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Udah selesai. Nggak nyambung, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nah tuh, anak buah Lubis yang pualing, boh lah, paling apa ya, saya juga nggak tahu, paling bojai kali ya. Waktu saya hotbar di sana, woi, saya lihat ada 4 tentara di sana. Ngeliatin terus di pagar. Ngapain ini? Ternyata dia ngawal kita, saudara. Haleluya. Supaya jangan diganggu oleh iblis. Bukan iblis yang roh ya, iblis yang kelihatan. Jadi ada iblis yang roh, ada iblis yang kelihatan. Iblis yang kelihatan itu siapa? Iya, kaki dua manusia yang dikendalikan oleh iblis. Wah, banyak cerita, bahkan ceritanya aneh-aneh. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Kondisi dari Jumat Berkah yang sedang kita adakan ini. Dan sekali lagi, ya saya sangat berterima kasih atas kontribusi para donatur, teman-teman yang sudah membantu kegiatan Jumat Berkah yang diadakan oleh HMC beserta teman-teman. Ya, ini nggak bisa terjadi tanpa dukungan kalian semua. Kalian luar biasa, ya. Dan di sini saya juga pertegas ya bahwa kegiatan ini akan jadi kegiatan rutin kita, di mana 2024 saya memutuskan akan fokus dengan kegiatan di lapangan. Karena saya lihat kalau bicara diskusi, debat, kita sudah menang.
Ada Bang Zuma, ada Uniriva, ada Nandar, ya, ada Kores. Udah sangat cukup untuk menghadapi para Polikardus ini. Kita sudah menang telak. Dan sekali lagi, ini bukan masalah, oh mereka lemah iman, oh mereka yang salah, kenapa mereka mau menjual akidahnya. Padahal, ya, di Islam, kita ini diajarkan untuk membantu saudara kita. Malah di Islam yang ada. Di Islam yang ada konsep membantu orang lain, membantu saudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Tidak bisa kamu cium bau surga kalau kamu tidur dengan perut kenyang, sementara tetanggamu, sementara saudaramu sedang kelaparan. Itu Islam loh. Ya, itu Islam. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.